Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam. Lama gak ketemu, Pak. Ya, Selamat datang. Ya. Ini di tempat yang asik ini dalam kesempatan hari-hari akhir bulan Ramadan, barangkali menarik ini kita ngobrol tentang seni kaligrafi. Oh, okay. Sesuatu yang Anda ini menguasai dan berpraktik di situ. Nah, itu ceritanya gimana kok? Akhirnya terjun mengumuli kaligrafi, seni kaligrafi itu, baik untuk kaligrafi lepas-lepas ya, mulai kaligrafi juga berkarya untuk kaligrafi di masjid-masjid. Gimana ceritanya? Oh, terima kasih Bapak Toto. Begini, saya itu belajar kaligrafi sejak di tingkat MTS setara SMP. Saat itu memang kita ini sering orat-orat gitu. Akhirnya kebetulan di desa saya itu ada seorang kaligrafer ternama, namanya Bapak Ali Rahmatullah, Allah yarham, sudah meninggal. Beliau seorang penulis buku-buku agama, jadi pesolatan, yasin, apa gitu, oleh penerbit Toha Putra Semarang. Jadi setiap hari Jumat, ya, selesai sholat Jumat, saya itu belajar ke rumah beliau. Saya minta uang 100 rupiah sama ibu saya, ya, untuk beli kertas HVS seperti ini. Itu waktu itu 100 rupiah dapat 7 lembar. Lah 7 lembar itu saya harus habiskan dalam 1 minggu. Kemudian hari Jumat saya setorkan di Bapak Ali Rahmatullah tersebut untuk dikoreksi belajar saya. Dari situ saya berkembang. Terus pindah ke pondok pesantren Bangilan Tuban, yang pondok itu spesialis Majlisut Ta'lif wal Khotot. Jadi spesialis pondok untuk nulis-nulis kitab. Gitu. Saya di sana belajar sambil menulis. Kemudian lepas dari pondok, saya nulis di kaki lima, Pak. Pernah lihat ya, Pak ya? Iya, ya. Jadi di kaki lima di Surabaya. Iya, di Surabaya. Jadi saya nulis di mana itu? Beber. Di jalan mana itu? Di mana-mana tempat, Pak. Mulai di Tunjungan, Siola waktu itu ya. Mungkin kenal sama Pak seniman Pak Supar Pakis itu ya. Kemudian di di pinggir-pinggir jalan. Bahkan ada cerita menarik ini, Pak. Waktu itu saya nulis di Wonokromo, Pak, di jembatan layang DTC itu kan ada jembatan layang itu, Pak ya. Itu saya nulis pakai lampu karbit itu, Pak. Wah, saya nulis malam-malam sampai jam 11 atau 12 malam gitu. Lah saya nulis di pinggir jalan itu nama-nama, misalnya nama Bapak Toto Sonata, saya tulis dengan cepat, 1 menit jadi. Wah, itu saya nulis itu dikerubungi banyak orang. Orang rubung itu melingkar. Sementara di sela-sela kaki orang melingkar itu ada lampu karbit. Dikiranya saya ini pemain dadu. Ya, bener Pak, ini sungguh. Oh, itu ada Satpol PP patroli. Dia langsung loncat pagar, Pak, dari mobil itu. Loncat pagar menggerebek saya. Bubar. Dikirain saya ini pemain jadu. Ternyata saya ini seorang nulis kaligrafi. Akhirnya Satpol PP itu minta maaf gitu. Lanjut, saya kemudian mencoba mengembangkan nulis-nulis itu di kaki lima itu, tapi dari kota ke kota. Dulu zaman Pak Harto itu kan ada istilahnya pameran pembangunan ya, di setiap kabupaten kan ada. Nah itu saya selalu hadir di tiap kota, Pak, sampai ke luar pulau. Dari sampai ke luar negeri apa? Iya. Dari luar pulau itu sampai ke Balikpapan. Nah, kemudian dari Balikpapan ya dari Balikpapan ya. Kemudian saya menyeberang ke Malaysia. Ya, dari Malaysia ada cukup lama gitu. Ya sama, di Malaysia itu jualannya kaligrafi di pasar-pasar tradisional. Sama itu banyak pedagang yang orang-orang Indonesia itu. Nah, itu juga laris, Pak. Jadi gini,
Ya. Jadi Anda ini benar-benar mensosialisasikan seni kaligrafi Iya, betul. dengan melanglang buana. Iya, iya, iya. Saya ini Itu menarik. Ini ada pengalaman menarik juga di Brunei waktu itu. Ya, di Brunei dan di Malaysia. Setiap saya ada gerebekan pedagang, orang lain itu digerebek, disuruh pergi, disuruh, karena orang Indonesia itu kan nggak boleh dagang sana, Pak. Kan ilegal itu. Tapi kalau khusus penulis kaligrafi dibiarkan. Karena apa? Dianggap ini Islami. Ya, gitu. Jadi ada polisi-polisi di Raja Malaysia itu memberikan toleransi. Saya itu nulis di sana. Nama-nama orang sana itu. Karena Islami itu. Karena Islami itu. Padahal itu bisnis juga. Padahal itu cari uang juga. Ya, ya. Gitu. Jadi gini, kalau kita lihat sekarang seni kaligrafi itu sudah berkembang. Banyak Ya, pelukis-pelukis kita juga membuat kaligrafi. Ya, Juga sudah dipamerkan, baik yang sudah tingkat atas maupun tingkat menengah dan bawah. ya, ya. Itu sudah mengembirakan. Ya, di negeri kita ini kan terkenal kaligrafi itu sudah terkenal. Ya, baik itu kaligrafi Cina, Jawa maupun Arab. Ya, ya. Lah Arab ini tentu lebih berkembang karena ini bersentuhan dengan sesuatu yang bersifat katakanlah wahyu ilahi. Seni, saya kira peradaban Islam ini juga seiring dengan perkembangan seni kaligrafi itu semakin terkenalnya. Lah sampai sekarang kira-kira Betul, Mas ya. Maal itu ada ya. Berkaligrafi ria itu sampai Ya, sekarang. ya, ya. Ini Pak ya. Kaligrafi itu seni. Nah, Seni yang paling indah. Nah, namanya seni itu bebas berekspresi. iya, iya, iya. Tetapi dalam khusus seni kaligrafi itu ada kaidahnya. Jadi seni itu kaligrafi itu ada 8 macam aliran. Ada jenis fontnya itu khot diwani, khot sulusi, khot naskhi, macam-macam, khot rika gitu. Jadi seorang kaligrafer yang betul-betul ahli pasti tahu kaidah-kaidah karya dia. Tetapi jika ada seorang seniman menulis kaligrafi dengan gaya bebas, ya juga nggak bisa disalahkan. Namanya seni bebas. Cuma asal yang penting itu tulisannya benar. Karena juga banyak orang kaligrafi, dia pinter memadukan warna, pinter menggoreskan kuas, tetapi penguasaan huruf Arabnya nol. Sehingga dia sering salah menulis kalimat-kalimat Al-Quran kadang-kadang Yang karena dengan kaidah-kaidah. Iya, betul. Bukan hanya kaidah, karena yang ditulis seandainya ayat Quran. Ya, dia itu salah menulis, kurang alif. Kalau mestinya ain ditulis ha gitu kan. Nah, ini seorang kaligrafi itu memang dituntut harus pinter ngaji. Ya, pinter ngaji. Mestinya dilengkapi itu ya. Iya, iya. Karena kalau hanya keterampilan mengelukis saja ya, tentu ada sesuatu yang kurang ya. Iya, iya, betul, betul. Saya lihat masjid-masjid itu juga menjadi menarik karena ada hiasan-hiasan kaligrafi. Iya, Pak, iya. Saya dengar Mas Maal ini juga nggarap masjid-masjid itu Ya, mana aja ya, itu. ya, gini Pak. Sekarang itu di Indonesia lagi booming masjid-masjid yang berkubah Timur Tengah itu. Nah, di sana itu setiap kubah itu pasti ada hiasan kaligrafi yang di dalam kubah itu, di dalam kubah atas itu, Pak. Pak itu Asmaul Husna atau mendung-mendungan, itu membutuhkan karya kaligrafi yang luar biasa. Nah, di situ pakai painting atau pakai sepet atau apa macam-macam. Nah, itu menjadi indah ketika kita mampu memadukan warnanya. Ya, mungkin warna cat yang kombinasinya yang bagus, tulisannya juga benar. Itu sekarang lagi booming di masjid-masjid, gitu Pak. Maka ketika ada masjid, ada kaligrafinya, dilihat kaligrafinya bagus. Kadang-kadang juga ada yang tadi, ada yang seniman yang asal seniman, kadang-kadang tulisannya banyak yang kurang.
Nah, ada juga yang bener bagus tulisannya sesuai. Nah, ini betul-betul seniman kaligrafi. Terus gitu. Anda di mana aja nih? Sudah ngerjain masjid itu di mana? Sudah nggak terhitung, Pak. Nggak terhitung ya? Iya, iya, ya, alhamdulillah. Ya luar biasa. Okay. Jadi Anda ini di samping Ustadz juga seniman. Ini Ustadz yang seniman. Iya. Juga nangani majalah apa? Arahma. Iya, betul. Desain grafisnya ya. Betul ya, ya. Ini apa? Gak ada rencana untuk profesional di situ, langsung terjun profesional di sebagai seniman kaligrafi. Gini Pak ya, seorang seniman itu kan hidup di masyarakat juga Pak ya. Nah, di masyarakat itu kadang-kadang yang dibutuhkan tidak hanya pekerjaan kita, tetapi sosial kita. Ya, dari situ kita menjadi sosok yang berfungsi ganda. Kadang-kadang ya lagi kerja ya kerja profesional. Nanti ketika di masyarakat ya kita bersosial gitu. Nah, ketika ada seperti itu, kemudian ada tawaran harus di luar kota, nggarapnya ini harus meninggalkan kegiatan sosial itu. Maka kadang-kadang kita ini milih-milih pekerjaan itu. Kalau profesional kan enggak Pak. Ya, hanya fokus pada iya itu pekerjaan seninya, intinya dan hasil yang diharapkannya dari profesionalitasnya itu ya. Dan intinya kaligrafi itu sampai sekarang masih menarik. Orang bisa lulus kaligrafi masih banyak yang menjadi kebanggaan kesenangan orang. Misalnya dulu saat masih sekolah lah gitu, ada banyak cewek Pak ya. Suka minta tolong dibuatkan tulisan namanya pakai kaligrafi. Lah ini kan modus juga. Kadang-kadang sering memberi hadiah itu dengan itu tulisan-tulisan kaligrafi. Saya kira ini nanti harus dipraktekkan ini. Boleh. Tulis nama saya atau nama Pak Amang ini. Oh, gitu, boleh. Amang Mawardi dan Toto Sonata. Oke, mau langsung ditulis ya Pak ya? Ya, langsung ditulis. Ini bukti kalau saya ini bisa nulis ya. Ini mestinya kolamnya itu nggak pakai ini Pak, pakai yang tutul itu. Tapi karena era sekarang itu kan yang itu praktis, tepat garing gitu Pak. Yang ini simple gitu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Toto Sonata. Ya. Ini Tau namanya. Toto Sonata. Ini ya Bapak, mungkin lebih menarik ada ruang kosong ini diberi apa? Ya ini biasanya dikasih hiasan-hiasan atau apa, atau mungkin dikasih tulisan Latin misalnya gini. Ini dulu tulisannya itu begini Pak, saat di kaki 5 itu begini langsung. Tahu ya, sorry. Sonata ini. Fotonya kayak wah indah sekali. Iya. Nah, dulu itu nulis-nulis begini Pak. Itu sudah dapat uang di Malaysia. Iya. Itu dapat. Gitulah kurang lebihnya begitu. Sekarang Anda nulis lagi. Ya boleh. Amang Mawardi. Amang Mawardi lah. Oh gitu ya Bapak deh. Ya nanti saya bingkai di rumah Mas. Iya. Oke. Amang Mawardi. Ini jenis kaligrafinya
Khot Diwani namanya. Khot Diwani. Iya. Apa itu maksudnya? Jenis fontnya itu Khot Diwani. Ya. Nanti kalau taruh di sini. Oh iya iya. Kapotan sih, kapotan sih. Ngomong apa Grandmaster angel. Pasang mana? Berapa menit? Ya pasang mana? Berapa menit? Kita berapa menit? Ini Pak. Ah, sih. Amang Mawarti. Keren ya. Tulis tulis. Tak usahnya. Ya. Weh, kegedean. Nah, dah. Ya, ya. Saya kira Dilanjutkan wawancara. Ya. perbincangan kita di senja ini memang menarik. Ya, terima kasih. Nah, ini keindahan mengenai satu seni yang sudah cukup memasyarakat, yaitu seni kaligrafi. Ya. Saya kira prospeknya ini seni kaligrafi di Indonesia ini bakal menarik ya, bakal apa ya, perspektif lah di sini nih. Ya, karena apa ya, sekarang itu zamannya digital Pak ya. Ya. Sekarang kaligrafi sudah banyak aplikasinya. Nah, sehingga banyak aplikasi-aplikasi yang menawarkan keindahan penulisan kaligrafi. Tetapi siapapun dia ahli aplikasi, ahli gadget, kalau nggak punya basic seni, dia menggunakan aplikasi itu juga nggak bisa indah, ya gitu. Karena butuh improvisasi dari aplikasi itu, begitu. Kalau ini kan murni tulisan tangan ini kan, jadi nggak ada aplikasinya yang di situ. Nah, sekarang sudah mulai dipadukan antara aplikasi dengan sentuhan tangannya dan ditambahin background yang sudah banyak bagus-bagus seperti itu. Dan tinggal sekarang ini kalau mau bisnis atau memang mencari uang di kaligrafi, ya kita jual jasa. Nah, bukan sekedar karya. Kalau karya kita membuat sesuatu kemudian dia jual. Tapi kalau jasa, kemudian ada masjid membutuhkan kaligrafi ukurannya sekian custom gitu, kita yang harus buat di tempat. Itu kaligrafi. Dan dari segi penghargaannya itu tergantung ya, tapi kalau mau menghargai bagus ya rata-rata dibayar lumayan lah. Nah, kalau orang itu mengapresiasi dengan baik. Iya. Gitu. Itu. Saya kira yang perlu dikembangkan lagi ini kan kegiatan masa lalu. Mungkin sekarang masih aktual sih saya kira di Surabaya. Ya. Misalnya dalam ketika ada acara-acara apa gitu mungkin bisa tetap aktual kegiatan. Bisa. Dulu Pak Yai Sofan itu sering ngajak saya ketika ada acara-acara yang sifatnya apa itu mengundang banyak tamu, saya sering diajak, Mal, kamu beraksi, kamu beraksi di sini. Ya. Oke Pak Yai, siap. Saya ini ada setan, kamu yang jaga, kamu boleh jualan itu. Wah. Saya kira itu perlu dikembangkan lagi. Ya. Prosesnya baik. Nanti misalnya ada pihak-pihak yang memfasilitasikan
Oh iya. Anda kan mau kan? Mau, sangat mau. Karena kadang-kadang ada seseorang itu punya link bagus, fasilitas bagus, ya tidak bisa gini. Atau mungkin orang itu melihat saya berpotensi untuk dikembangkan, dimanajerin lah misalnya. Ya itu juga bisa. Ya gitu kan Pak. Ya inilah kehidupan memang harus gitu. Dan ini kan sudah lama ya kalau seni kaligrafi kalau saya Islam ini. Iya sudah lama Pak, sudah lama dan mengalami banyak perkembangan. Mulai zaman Nabi dulu ya hanya goresan-goresan, nggak ada karokatnya, nggak ada apa. Dan itu berada di batu-batu, di daun-daun, di pelepah-pelepah itu. Baru dikumpulkan era Utsman itu kan. Ya itu baru ada penulisan baku mushaf Al-Quran itu. Nah dari situ berkembang lagi penulisan kaligrafi yang dari Irak, Kufah itu, ada dari Turki, jenisnya akhirnya menimbulkan banyak jenis kaligrafi itu. Termasuk Iran ya? Ya itu, ya itu indah sekali Pak. Kaligrafi itu sesuatu yang sangat lentur anunya, hurufnya itu. Apalagi di negara-negara Islam. Wah. Apa sebutlah saja Iran yang katanya negara yang sangat sangat ketat, sebenarnya sudah terbuka. Ya. Saya dengar apresiasinya terhadap seni modern itu juga bagus. Nah tentu saja ini kepada seni kaligrafi yang malah akan lebih bagus lagi dan bisa berkembang di sana. Betul. Ya yang penting kita ini misalnya kalau mau percaya diri mengembangkan kaligrafi seperti orang-orang yang melukis di tempat-tempat warung kopi atau melukis wajah di ini, kalau kita mau percaya diri sebenarnya bisa, asal diniati memang kita dalam rangka memasyarakatkan kaligrafi, seni indah Islam itu. Saya kira itu menarik. Ya ya mungkin Anda bisa mengembangkan lah ke depan. Memang butuh keberanian berimprovisasi. Sebagian besar warga Surabaya atau Indonesia ini kan umat Islam Pak. Iya. Ketika kita sentuh namamu apapun namanya bisa ditulis pakai kaligrafi. Ya ini barangkali ya ini sebenarnya saya tahu sudah lama, tapi orang akan semakin seneng. Orang baru tahu, dipikir kaligrafi itu melulu ayat-ayat di Al-Quran. Padahal apa saja bisa dikaligrafikan. Bisa, bahkan mungkin kalau di era digital ini quote-quote itu kan bisa ditulis ditulis gitu. Padahal banyak quote-quote yang bermakna. Betul. Bahkan mengungkapkan perasaan cinta itu dengan kaligrafi itu banyak Pak. Iya. Kapan-kapan nanti Pak Toto tak kasih tulisan biar Pak Toto lebih merasa muda lagi. Saya kira itu menarik. Menarik. Ya. Memang seni itu kan mengindahkan. Saya kira Tuhan itu juga senang keindahan. Iya. Indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal gitu. Itu quote-nya. Artinya apa itu? Allah itu maha indah, suka yang indah-indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka yang indah-indah. Ya kayak kanopi pemandangan itu kan indah kalau dari jauh. Gunung, ada pohon-pohonan. Saya kira itu tentu kehendak Sang Pencipta. Orang jadi seneng pemandangan sawah, gunung, atau pemandangan lainnya. Barangkali itu kemudian gambaran surga itu juga tentang keindahan-keindahan yang ditangkap. Di dalam Al-Quran itu kan selalu dibayangkan. Ya, taman surga itu kan ada taman-taman, ada air mengalirnya, itu kan tajri min tahtihal anhar itu. Wah, itu sebuah keindahan. Mengalir sungai susu, sungai madu, dan bertabur bidadari. Itu saya kira menarik. Ya sebuah taman kan. Taman itu katanya kan jannah itu kebun yang lebat. Artinya lah tentu banyak pohon-pohonan. Lah pohon-pohonan itu juga bukan aur-auran, tentu ya dengan keindahan yang tertata. Betul. Ya mudah-mudahan
seni kaligrafi itu akan mengindahkan kita dan membuat kita juga akan bisa bertindak etis dengan keindahan. Kalau keindahan itu menyarangi jiwa, kan tindakan manusianya juga betul. Karena pada dasarnya seorang seniman suka keindahan, maka dia dalam berperilaku juga selalu mengedepankan keindahan, ya kan? Artinya bertutur kata, bersikap selalu yang indah-indah. Nah, itu Pak ya. Ya itu mungkin yang perlu dikembangkan di era milenial ini. Kaum milenial aja ada kaligrafi cinta. Saya kira zaman dulu ada Khalil Gibran itu nulis puisi-puisi cinta ya. Mungkin Maal juga bisa mengembangkan itu dalam konteks kekinian. Kan gini kadang-kadang ya di grup WA itu saya suka menulis ungkapan kangen sama teman. Saya tulis aku rindu padamu gitu, tapi pakai tulisan kaligrafi. Ini kan menarik, sebuah ungkapan perasaan, tapi ditulis tidak secara vulgar pakai tulisan Latin, tapi ditulis dengan tulisan kaligrafi. Aku rindu padamu. Nah, ini menjadi orang ini terus akhirnya izin kopi, izin gini gitu. Artinya banyak diminati banyak orang. Seperti itulah sekarang cara menilai, artinya kita masuki ranah-ranah teks-teks yang ada di orang-orang milenial, anak-anak milenial, tapi ditulis pakai kaligrafi gitu. Ya sekarang kalau saya lihat di medsos itu berkembang dengan pesat dan masif mengenai quote-quote ya, hikmah, quote-quote cinta, quote-quote apa saja. Saya kira memang eranya sudah global sekarang. Betul. Tapi tetap memerlukan sentuhan keindahan dari seniman. Iya. Saya kira itu. Masih ada? Iya. Salaman. Terima kasih ya, Ya, atas sama-sama yang menarik.